Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini, kita akan masuk ke dalam sebuah kisah yang menarik dan penuh teka-teki. Siapa sebenarnya ayah dan ibu Dajjal? Bagaimana asal-usul kelahirannya? Apa yang agama kita sampaikan tentang hal ini? Simak video dan dengarkan cerita ini sampai selesai. Karena kita akan membahas fakta, pendapat ulama, dan hikmah besar di balik misteri ini, misteri Dajjal yang menggugah penasaran. Kalau kita bicara soal Dajjal, kalian pasti sudah tahu. Dia adalah salah satu tanda besar hari kiamat. Sosok yang akan membawa fitnah terbesar dan menguji keimanan manusia di akhir zaman. Tapi, ada satu hal yang jarang dibahas, siapa sebenarnya orang tuanya? Apakah ia lahir seperti manusia pada umumnya, atau kelahirannya merupakan sesuatu yang luar biasa? Pertanyaan ini menarik, karena kisah Dajjal sendiri banyak diwarnai dengan misteri yang mengundang rasa penasaran. Petunjuk dari hadits Nabi Muhammad menyampaikan beberapa petunjuk tentang Dajjal, termasuk membahas yang sangat menarik tentang orang tuanya. Dalam sebuah hadits, disebutkan bahwa ibunya adalah seorang wanita mandul. Apa maksudnya? Banyak ulama yang menafsirkan bahwa istilah ini bisa bermakna bahwa wanita tersebut tidak mampu memiliki anak sebelumnya, sehingga kelahiran Dajjal menjadi sesuatu yang luar biasa dan tidak lazim. Lalu bagaimana dengan ayahnya? Hadits lain menyebutkan bahwa Dajjal lahir dari keluarga yang tidak beriman dan jauh dari nilai-nilai agama. Ayahnya digambarkan sebagai seseorang yang penuh dengan dosa besar. Keduanya disebut tinggal di lingkungan yang terpencil, yang membuat kelahiran Dajjal menjadi sesuatu yang tidak diketahui banyak orang pada zamannya. Kisah Ibunda Dajjal. Ibunda Dajjal digambarkan sebagai seorang wanita yang memiliki sifat-sifat yang tidak biasa. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa ia adalah seorang wanita yang tidak memiliki kasih sayang terhadap anak-anaknya, sifat yang bertolak belakang dengan kodrat seorang ibu. Hal ini membuat banyak ulama menyimpulkan bahwa kelahiran Dajjal bukan hanya aneh, tetapi juga berasal dari lingkungan keluarga yang sangat tidak harmonis. Namun ada juga yang berpendapat bahwa sifat ini adalah simbol dari masyarakat yang sudah kehilangan nilai-nilai kemanusiaan. Apakah ini berarti bahwa Dajjal lahir dari keluarga yang tidak berfungsi secara moral dan spiritual? Pendapat ini tetap menjadi bahan diskusi yang menarik. Ayah Dajjal. Sosok yang misterius. Bagaimana dengan ayahnya? Sebagian ulama menggambarkan ayah Dajjal sebagai simbol kejahatan dan keburukan. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa ayahnya adalah seorang laki-laki yang keras kepala dalam melakukan dosa besar, bahkan tidak pernah bertobat sepanjang hidupnya. Ada juga yang menyebutkan bahwa sosok ayah ini tidak dikenal dengan pasti, seolah-olah kelahiran Dajjal adalah sesuatu yang melibatkan kekuatan gaib, atau terjadi di luar logika manusia biasa. Apakah ini berarti Dajjal adalah hasil dari campur tangan kekuatan lain? Wallahu alam. Allah yang lebih mengetahui, tetapi jelas bahwa asal-usulnya penuh dengan hal-hal misterius yang tidak kita temukan dalam kelahiran manusia biasa. Penjelasan sejarah tentang keluarga Dajjal, kisah tentang keluarga Dajjal juga menarik. Karena beberapa riwayat menyebutkan bahwa mereka tinggal di tempat yang sangat terpencil. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Dajjal hidup di sebuah pulau yang tidak dikenal oleh banyak orang. Bahkan, ada yang mengatakan bahwa ia hidup terasing selama bertahun-tahun sebelum akhirnya muncul di akhir zaman untuk menebarkan fitnah. Kenapa tempat tinggal keluarga Dajjal ini penting? Karena hal ini menunjukkan bahwa ia tidak lahir dan dibesarkan dalam lingkungan yang normal seperti kebanyakan manusia. Lingkungan yang tertutup dan penuh keburukan mungkin menjadi alasan mengapa Dajjal memiliki karakter yang sangat merusak. Hikmah di balik rahasia kelahiran Dajjal, ada satu hal yang menarik. Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja tidak memberikan banyak detail tentang ayah dan ibu Dajjal. Mengapa demikian? Banyak ulama mengatakan bahwa ini adalah cara Allah agar manusia tidak terlalu fokus pada detail yang kurang relevan, tetapi lebih mempersiapkan diri menghadapi fitnah yang dibawa Dajjal. Kita juga bisa mengambil pelajaran besar dari kisah ini. Jika Dajjal memang lahir dari keluarga yang penuh dosa, ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga keluarga kita dari hal-hal yang bisa menjauhkan dari nilai-nilai agama. Lingkungan keluarga sangat berpengaruh dalam membentuk kepribadian seseorang, maka kita harus berhati-hati dalam membangun keluarga yang berlandaskan iman dan kebaikan. Jadi itulah kisah tentang rahasia kelahiran Dajjal dan orang tuanya. Walaupun banyak detail yang tetap menjadi rahasia Allah, kita bisa belajar bahwa penting bagi kita untuk selalu waspada dan menjaga keimanan.